Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Richard Stefan Enggolan dengan NIM 32131355 dari kelas Pendidikan Geografi D 2021 Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas proyek geologi umum saya yang berjudul Proses Tektonisme. Video ini saya buat guna menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah geologi umum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Nawarmana Simanungkalit MS. Pokok pembahasan yang saya sampaikan ada 5. Yang pertama, pengertian tektonisme. Yang kedua, proses terbentuknya tektonisme. Yang ketiga, jenis-jenis gerakan tektonisme. Yang keempat, dampak positif tektonisme. Dan yang kelima, dampak negatif tektonisme. Baiklah, pembahasan yang pertama, pengertian tektonisme. Kata tektonisme sendiri memiliki arti tenaga yang dihasilkan dari dalam bumi dan menyebabkan perubahan retak atau dislokasi atau bentuk dari kulit bumi terjadi. Tenaga tektonisme tersebut juga lebih dikenal dengan sebutan tektonik. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang dimaksud lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan melipat. Patahan sendiri memiliki arti permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, proses terbentuknya tektonisme. Tektonisme diambil dari dua kata, yakni tektonik dan juga isme. Tektonik memiliki arti tenaga yang dihasilkan dari dalam bumi atau inti bumi yang bisa berpengaruh pada kondisi dari letak bumi. Sedangkan isme merupakan proses. Bisa diartikan jika tektonisme adalah sebuah proses yang terjadi dari dalam bumi dan nantinya bisa mengakibatkan berubahnya letak atau dislokasi dan juga berubahnya bentuk relief permukaan bumi atau deformasi. Proses tektonisme tersebut terjadi akibat arus konveksi magma yang ada di dalam perut bumi, dan gempa bumi yang sering kita rasakan ada hubungannya dengan tektonisme tersebut. Gempa bumi yang terjadi nantinya akan banyak membuat perubahan pada muka bumi. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan ketiga, jenis-jenis gerakan tektonisme. Berdasarkan kecepatan dan luas cakupannya, gerakan tektonisme terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama eperogenesa dan yang kedua orogenesa. Yang pertama, eperogenesa atau eperogenetik adalah proses naik turunnya permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen yang bersifat lambat, arah pergerakannya vertikal, dan berlangsung cukup lama di permukaan bumi yang luas. Eperogenesa cenderung mengubah letak dislokasi permukaan bumi. Eperogenesa terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama eperogenesa positif dan yang kedua eperogenesa negatif. Yang pertama, eperogenesa positif adalah gerakan eperogenetik yang menyebabkan turunnya lapisan permukaan bumi sehingga permukaan air laut akan terlihat naik. Contohnya adalah tenggelamnya pulau-pulau. Yang kedua, eperogenesa negatif adalah gerakan eperogenetik yang menyebabkan naiknya lapisan permukaan bumi sehingga permukaan air laut akan terlihat turun. Contohnya adalah munculnya pulau-pulau baru yang pada mulanya pulau tersebut berada di bawah laut. Baiklah, dapat kita lihat gambar berupa eperogenesa positif dan eperogenesa negatif. Baiklah, jenis yang kedua berupa orogenesa atau aerogenetik adalah gerakan lempeng yang lebih cepat dan mencakup wilayah yang sempit di permukaan bumi. Orogenesa cenderung mengubah bentuk deformasi permukaan bumi. Peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam gerakan orogenesa adalah sebagai berikut. Yang pertama, patahan atau sesar, dan yang kedua, lipatan. Yang pertama, patahan atau sesar atau fault adalah bagian permukaan bumi yang mengalami retakan atau patahan karena pergerakan tenaga endogen yang memiliki arah mendatar dan saling menjauh satu sama lain yang menyebabkan retaknya batuan. Bagian permukaan bumi yang mengalami patahan disebut bidang patahan. Bidang patahan juga dapat mengalami pergerakan secara horizontal maupun vertikal yang disebut dengan sesar atau fault. Gerakan sesar terdiri atas sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar. Yang kedua, berupa lipatan atau fault adalah bentukan permukaan bumi yang berbentuk lipatan atau gelombang karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dan dari dua arah yang saling berlawanan sehingga membuat lapisan-lapisan batuan menjadi terlipat. Dalam proses lipatan ada bagian permukaan bumi yang menurun atau siklin dan ada bagian permukaan bumi yang terangkat atau antiklin. Gerakan lipatan terdiri atas beberapa jenis, yaitu lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung, lipatan rebah, dan lain sebagainya. Baiklah, dapat kita lihat berupa gambar patahan atau sesar dan lipatan berupa dampak positif tektonisme. Dampak positif tektonisme terbagi menjadi 3. Yang pertama,
Keanekaragaman bentuk bumi, aktivitas tektonik menyebabkan lipatan dan patahan tanah yang dapat membentuk danau, pegunungan, sungai, hingga dataran. Proses ini kemudian membentuk bumi yang kita tinggali memiliki bentuk dan relief yang beragam, menciptakan keindahan dan memberi manfaat bagi manusia. Palung di bawah laut misalnya dapat menjadi rumah yang aman untuk hewan bawah laut atau gunung yang dapat mempengaruhi cuaca di sekitarnya. Nomor 2. Pembentukan logam berharga. Aktivitas tektonik juga memiliki dampak besar terhadap pembentukan logam berharga di permukaan bumi seperti emas, nikel, timah, besi, dan baja. Yang ketiga, berupa menjaga stabilitas termostat bumi. Aktivitas tektonik pun memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas termostat bumi dalam jangka panjang. Pertimbangkan kasus karbon dioksida. Planet dengan terlalu banyak karbon dioksida bisa berakhir seperti Venus, standar sembur planet. Aktivitas lempeng tektonik di bumi telah membantu mengatur tingkat karbon dioksida selama ribuan tahun. Demikian dilansir Quanta Magazine. Dan kita masuk kepada pembahasan yang kelima, dampak negatif tektonisme. Dampak negatif tektonisme terbagi menjadi dua. Yang pertama, gempa. Sebagai dampak dari aktivitas tektonik adalah gempa bumi yang dapat mengakibatkan kerusakan bangunan dan memicu terjadinya bencana tsunami. Dan yang kedua, erosi dan longsor. Pembentukan relief oleh aktivitas tektonik dapat pula mengakibatkan erosi dan tanah longsor. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan. Dari materi yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa tektonisme merupakan proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Tektonisme adalah sebuah proses yang terjadi dari dalam bumi dan nantinya bisa mengakibatkan berubahnya letak atau dislokasi dan juga berubahnya bentuk relief permukaan bumi atau deformasi. Proses tektonisme tersebut terjadi akibat arus konveksi magma yang ada dalam perut bumi dan gempa bumi yang sering kita rasakan ada hubungannya dengan tektonisme tersebut. Gempa bumi yang terjadi nantinya akan banyak membuat perubahan pada muka bumi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video mengenai penjelasan proses tektonisme ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.